Baik, selamat berjumpa lagi dengan kita. Salam ketua. Ini saya dihubungi, katanya ada yang mau pesen, mau jual punya produk saya di daerah. Nggak usah, geng. Bicara tentang apa ya? Ini mumpung hujan-hujan nih. Kebetulan saya ini ada kedatangan pengusaha ini. Saya kan selalu bicara pengusaha. Pengusaha yang luar biasa ini. Artinya kalau orang yang biasa kerja, dia masih ikut orang. Kalau beliau tidak, beliau ikut dirinya sendiri. Kebetulan sudah melanglang buana dan alhamdulillah sudah lama. Wah, terima kasih jajannya ini. Nah, siapa yang bawa ini tadi ya? Narasumber baik. Narasumber gak dewi. Baik. Kita sedikit akan berbicara tentang apa namanya ekonomi kreatif ya. Kebetulan di samping saya bos saya ini mempunyai sebuah usahanya sangat inspiratif kalau menurut saya, karena memang beliau ini dari bawah mulainya, sehingga apa ya, tahu seluk-beluknya bagaimana caranya susah turun naiknya waktu saat apa namanya berusaha ya, sehingga akhirnya sekarang sudah mulai banyak pelanggan dan lain sebagainya. Bahkan kalau dikatakan di sini sudah Singosari katakanlah itu sudah jalan sudah terkenal gitu loh. Nah kawan-kawan, ini Cilok Cowboy kawan-kawan yang kita bicarakan tadi. Nah kebetulan orangnya di sini. Nah mungkin yang pertama beliau ini adalah sahabat saya, saudara saya, lama kita lah. Udah berapa tahun kita? 10 tahun ya. Enggak sampai ya. 5 tahun lah kita ketemu itu. Terus beliau ini dekat juga dengan saya gitu. Nah, perkenalan dulu, Bos. Perkenalkan, nama saya Samsul. Saya berwirausaha bikin cilok sendiri. Cilok Cowboy kan ya? Cilok Cowboy. Tapi itu kan beda ya, beda sekali dengan cilok-cilok yang lain kalau saya rasakan. Lebih padat, lebih terasa, lebih ini ya. Gimana ya, kalau soal rasa itu sebenarnya tergantung kitanya sih. Tahan dulu. Nah, nanti kita sebelum tanya rasa. Nah, bicara awal mula kenapa ada cilok itu, apakah memang sudah punya keahlian atau memang bagaimana? Apa namanya? Awalnya dulu bukan keahlian. Itu cuman kebetulan punya saudara yang usaha gitu, terus diajari, akhirnya terjun juga. Jadi akhirnya proses untuk belajar itu lama nggak kira-kira untuk? Ya cuman 2 minggu. 2 minggu langsung sudah bisa itu? Ya. Nah, adakah kemudian yang titik tersulit ketika apa namanya awal-awal buka lalu kemudian nggak laku sama sekali, atau laku 2000 misalnya? Pernah nggak? Laku 2000 nggak pernah. Nggak pernah. Tapi dulu itu pernah pertama kali jualan itu habis semua, cuman dapat modalnya aja. Jadi nggak ada tambahannya. Habis semua tapi cuman balik modal aja. Balik modalnya. Silakan rokok. Itu kawan-kawan. Jadi tidak mudah ya untuk ini apa namanya memulai dari awal itu ya. Ya. Kalau melihat sekarang kan sekali bunyi jalan itu orang sudah kenal, oh ini bunyinya aja sudah Pak Samsul gitu ya. Itu tapi prosesnya untuk cari pelanggan itu yang susah. Awal-awalnya itu. Awal-awalnya ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jalan. Sudah jalan dengan lumayan lah ya. Sekarang sudah banyak penggemarnya ya. Alhamdulillah. Cilok Cowboy. Kenapa Cilok Cowboy gitu? Oh enggak, Cilok cilok apa namanya? Cilok gurih misalnya. Cilok enak gitu loh.
Itu sebenarnya yang kasih nama itu bukan saya sendiri. Hmm. Itu panggilan orang-orang ke saya, pelanggan-pelanggan ke saya itu panggilnya Cilok Koboi karena aku pakai topi kayak koboi. Oh. Nah, disitulah tercetus nama Cilok Koboi. Iya ya, Nah, bagus sepertinya. orang manggilnya itu karena lihat topi saya, akhirnya jadilah Cilok Koboi. Berarti inspirasinya dari topi ya. Iya. Topi. Del. Nah, topi. Tapi kalau koboi itu kan terkenal santai tapi gagah gitu ya. Mas. Kebetulan juga kan naik kuda itu, kuda besi. Iya, kuda besi. Lumayan tapi ya. Kuda besi itu tahan ya. Nah, untuk sehari-hari, misalnya sehari-hari itu sampai apa namanya? Proses pembuatan, misalnya pembuatan dan berapa jam kira-kira membutuhkan waktu? Proses pembuatan 3 jam. 3 jam selesai itu? 3 jam selesai. Langsung mateng gitu ya? Langsung matang sekali jalan tok. Satu kali jalan. Satu kali jalan. Nah, kawan-kawan, kenapa saya suka dengan apa namanya Pak Samsul, gayanya Pak Samsul ketika Pak Samsul ini juga apa namanya mempromosikan, menjual ciloknya itu karena memang lumayan loh. Oh, enak sekali ciloknya itu. Ya itu padat itu. Padat, enak, terus kerasa gitu loh. Artinya kan memang ada resep khusus yang tidak mungkin kami vlogkan di sini kan begitu. Mungkin nanti kalau pengen tahu rasanya bisa nanti adalah nanti kita kasih nomornya di situ dicantumkan begitu ya. Ya, ya. Iya ya kan ya. Nah, misalnya ada orang mau pesan nih. Pak, saya pesan 1 rombong misalnya. Bisa nggak Bisa, untuk acara-acara? bisa kalau memang dibutuhkan saya bisa melayani. Nanti di situ di rombong saya itu ada nomor telepon saya, bisa langsung hubungi saya. Ini yang belum tapi nggak pakai dasi ya? Hmm? Nggak pakai dasi. Dasi. Heeh. Dasi itu apa? Ini kan pakai dasi kayak gini nih. Ada dasinya di sini. Kayak orang jual tahu biasa. Iya, di Jawa Barat itu pakai dasi. Enggak. Cuk. Ciri khasnya cuman pakai topi, Pak. Oh. Kalau baju sederhana, seadanya. Yang penting rasa ya. Ciri khasnya cuman di topi aja, nggak pernah ketinggalan. Karena kalau itu ketinggalan, pernah satu ketika ketinggalan, habis gitu ada orang mau beli itu nggak jadi, ragu-ragu. Padahal itu saya yang jual, tapi orang itu lihat topinya, akhirnya balik lagi. Itu benar nggak? Bener, orangnya orang tua itu yang beli itu. Wah, ini kawan menarik sekali ya. Berarti apa namanya topi itu ada aura tersendiri ya. Mungkin Untuk apa namanya menggait para pelanggan ya di sini ya. Iya. bisa begitu, Pak. Bisa begitu. Nah, kira-kira nanti misalnya nih buka apa namanya perincis apa perinces itu? Perincis. Nah, itu bisa nggak yang di ini misalnya dikembangkan lagi gitu, sehingga Bisa. Pak Samsul tinggal ngirim gitu. Kalau mau bikin gitu bisa melayani. Misalnya ada yang minat, aku mau jual di daerah sana gitu, kami bersedia melayani. Tapi tetap menggunakan Cilok Koboi kan? Ya, gitu. kalau nama tetap pakai nama saya. Cilok Koboi. Nah, kawan-kawan. Nah, Cilok Koboi ini yang berjalan di apa namanya di Singosari ya. Singosari di bagian timur ya, Pak ya. Ya. Di bagian timur, insya Allah kalau apa namanya kalau rasa sudah tidak diragukan lagi. Karena yang masuk di channel saya ini pasti yang sudah teruji gitu loh. Iya, yang sudah teruji beberapa ada kafe dan sebagainya. Nah, kebetulan ini kita ini punya chemistry yang kuat gitu. Terus dari ciloknya juga sangat menarik sehingga kita wawancarai di sini. Kita datangkan beliau jauh-jauh hujan-hujan lagi ya. Nah, Pak, pesan untuk pelanggan nih. Misalnya pelanggan
apa namanya, pengen apa ya, rasa itu dirubah, kira-kira mau nggak? Kalau untuk rasa gak berani, Nggak berani ya, ya tetap ya. tetap pakai itu karena persaingan sekarang makin banyak, makin penjual juga banyak di mana-mana. Kalau rasa kita rubah, takutnya nanti pelanggan malah hilang. Hilang. Nah, kalau ini kan kalau tadi pembuatan 3 jam ya, kira-kira kalau pas jual paling lama itu berapa jam? Kalau jual saya berangkat itu biasanya itu jam 11, kan orang jual kan nggak pasti Heeh. rame, sepi gitu. Kadang ya jam 3, kadang ya maghrib gitu. Tapi sambil santai-santai itu kalau maghrib ya. Ya, kadang Ketemu saya dipanggil ngobrol ya. teman, ngobrol lama, jadi ya makin malam. Nah, kawan-kawan, sahabat YouTube, bahwa tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Samsul sedikit tentang pengertian eh, kisah daripada penjual cilok yang sukses hari ini, itu mungkin akan jadi satu motivasi untuk kita bahwa kita selagi mau berusaha pasti ada jalan, begitu Pak Betul, ya. betul. Nah, kemudian kalau berbicara cilok ini hampir semua orang suka, bahkan dari anak kecil sampai orang tua suka ya. Ya, alhamdulillah kalau punya saya Cilokobo ini, mulai kecil sampai tua kami punya pelanggan. Mulai kecil sampai tua. Mau kecil sampai tua. Wah, ini menarik loh sebenarnya kalau dibuat besar ya. Padahal targetnya cuman orang-orang desa, orang-orang di jalan, Orang kecil-kecil. orang Targetnya dulu ya kecil-kecil. cukup anak SD, anak TK. Kok ndelalah Mm-mm. orang besar, orang tua kok banyak yang suka. Mm-mm. Terus alhamdulillah berarti dikasih jalan di situ. Berarti rasa tadi itu mengena gitu loh. Sebenarnya kalau saya lihat kan memang ciloknya agak gede ya, gede terus kemudian kenyang itu. Kalau misalnya beli 5.000 aja udah banyak gitu ya. Alhamdulillah itu wis sesuai apa ya? Nggak mahal, nggak anu apa itu? Nggak murah, Nah, nggak mahal ya nggak murah lah menurut saya. ini sedang-sedang lah ya. Nah, sedang. Karena kita kan ngikuti pasar juga, mengikuti pelanggan maunya itu kayak gimana. Kalau kita bikin lebih kecil, biasanya sulit untuk menjual. Kalau rasa dirubah juga pengaruh juga. Mau gak mau ya Harus konsisten lah ya. ya Konsisten di konsisten. situ. Soalnya cilok sendiri itu kalau setahu saya dulu ada tepung kanji aja Pak Zul. Tapi yang punya jenengan kan tidak itu. Itu sudah saya termasuk cilok modern. Dulu kan Oh. emang aslinya cilok dulu itu kanji. Emang itu cilok itu kanji. Kanji ya. Dulu. Sekarang kan sudah banyak perkembangan ngikuti zaman. Akhirnya keluar cilok daging. Oh, Jadi mau gak mau yang ngikuti pasar. sesuai konsumen juga ya. Iya. Nah, kira-kira yang misalnya nanti membeli ini, kenapa pembeli harus datang ke sampean itu, kenapa gitu? Apa karena apa namanya si Koboy, ataukah rasa, atau bahkan dari pelayanan yang luar biasa gitu? Pelayanan menurut saya biasa-biasa saja. Mungkin rasa mungkin. Rasa yang harus Ya. dicoba ya. Ya, mungkin orang suka karena rasanya mungkin. Rasa ya. Cukup ya Pak Sul ya. Cukup. Nah sementara itu, kawan-kawan sementara itu nanti kalau misalnya kawan-kawan masih penasaran, nanti saya cantumkan nomornya di situ. Nah kawan-kawan kalau nggak percaya langsung nanti hubungi beliau siap melayani ya.
baik yang Ya. pesanan maupun Ya. yang apa namanya yang mau buka sendiri, tetapi tetap menggunakan nama Cowboy ya, Cilok Ya, ya. Cowboy ya, untuk tetap Ini mengabadikan. anu Pak. Nah. Alhamdulillah kemarin itu saya dihubungi, Mm-mm. katanya ada yang mau pesen, mau jual punya produk saya Mm-mm. di daerah Malang apa lagi? Malang Selatan. Malang Selatan. Oh, pesan-pesan dari gini. Iya. Oh, luar biasa ini, udah ada lumayan sekali perkembangan ya. Alhamdulillah. Ada nggak kemudian nanti apa namanya mau dikembangkan di kampus-kampus misalnya, di kantin-kantin kampus itu kan banyak. Insya Allah kalau memang anu apa itu ada jalan, insya Allah kami masukkan ke sekolah, ke kampus-kampus gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih itu sementara Pak Su ya. Nah, kawan-kawan, sekali lagi saya sampaikan, kalau memang penasaran rasa cilok Cowboy itu seperti apa, nanti bisa dihubungi, ada nomornya di situ. Terima kasih. Itu sedikit tentang ulasan tentang apa namanya cilok Cowboy. Yang penasaran kami tunggu. Salam ketua. Salam ketua. Nah, terima kasih.